mendapatkan perspektif bahwa untuk menuliskan lagu ini saya menjadi beliau. Jadi belajar wayang dulu, jadi beliau kan? Tidak, tidak. Jadi saya mengibaratkan saya sebagai dia gitu. Oh, bukan mengibaratkan sebagai wayangnya, oh, bukan? Iya. Bukan. Jadi wayangnya, oh, bukan? Iya gitu. Oke, langsung deh kak. Internet live. Iya. Bersedia? Cak dua lagu lah, jangan lagu wayang baik. Kami udah lama udah dengar lagu hutan tropis ya, soalnya sama pandemi ini ketik job beneran. Oh, ketik job. Aduh, dia masih dipakai. Lagu dunia kan. Oke, ini bersama siapa? Featuring siapa? Yang main keyboard? Belum itu. Cik. Wow, bersama featuring pemain keyboardnya. Saya ditemenin sama Raya. Live. Wah. Ya, Oke, ini dia. Nah, ini Berhandal lah. dia tuh di lagu. Jangan lupa subscribe-nya berapa? Live musik Lupa. Ingat Oh, jangan lupa ya, subscribe hutan tropis ya. Wah, karena kita bangga lah punya salah satu band indie yang ada di lokal Palembang yang berceritakan tentang alam. Oh, masa ceritakan tentang pasar juga dong. Kau tahu lagunya tentang pasar? Oh, saya nggak tahu. Belum dengar, Pak. Iya. Dan coba yo menceritakan lagunya ini ada mau jalan di kantor. Depo judulnya. Oh kan, duduk depo maksudnya. Jalan. Duduk depo. Depo jalan komputer itu kan? Iya, itu terinspirasi dari nama jalan Lembang juga itu, jalan depo. Oh, baik. Mohon izin teman-teman semua. Sebelum nonton filmnya, tadi sudah lihat video klipnya. Ini adalah tentang seorang dalang, wayang Palembang satu-satunya saat ini yang mudah-mudahan akan terus ada regenerasi dan beliau juga sedang bangun saat ini. Lagu ini adalah tentang Bapak Agus Gunawan, boneka bayang. Sampai suatu ketika terpandang dalam lamunan diri terpapar di hadapan seorang pengantin barisan hikayat di kota berderu. Setiap gerak adalah ingatan yang lekat. Setiap lantunan kata telah terlalui tanpa ku sadari.
sadari Jimmy juga, sama-sama Jimmy. Lagi habis ini kita suruh nyanyi lagi ya. Tapi jangan lagu ini lagi. Oke, marilah kita akan sebelum memutar film warisan, kita sedikit mendengar komentar dulu dari Kepala Dinas Pariwisata tentang acara ini ya. Boleh kita persilakan Bapak Isnaini Mardani untuk ke atas panggung untuk menyampaikan komentar ya. Boleh tangan. Acara kita ini memutar film warisan dan kemudian penghargaan. Oke, jadi film kita ini memang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, selamat sore dan salam pesona Indonesia. Yang kami hormati rekan sekalian, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuan rumah Adina Didik, Ketua DKP Kota Palembang, ini hadir juga Adinda Yudi, selama kami kita artinya membantu kita memajukan pariwisata Palembang, terutama khusus ekonomi kreatif. Ketua Ekraf, para seniman, budayawan, penggiat pariwisata, penggiat ekonomi kreatif yang kami muliakan. Tentu saja kami atas pemerintah khususnya dari Dinas Pariwisata menyambut baik kegiatan yang digerakkan pada sore hari ini, yaitu pemutaran film warisan dan juga tadi penghargaan ya, yang sudah diberikan kepada para sinias kita, karena kita ketahui bahwa salah satu sektor pariwisata yang kami sedang menggeliat di Kota Palembang adalah film, ya, bukan hanya kuliner. Kuliner wong nggak bosen. Palembang ini pasti identikkan kuliner. Nah, kita pengen menyiapkan, menggeliatkan, menghidupkan, mengembangkan sektor yang lain. Apa? Nah, ini film. Kita sudah berapa kali mengadakan kegiatan yang namanya Musi Indi. Musi Indi pertama baru kita sekarang sekali dan sudah Kopi. Ya, pada tahun 2018. Yang menggeraknya, kemudian dengan adanya dana di musim ini kedua, jadi kita sukses apa dengan tekad kita semua ingin memajukan perfilman di Palembang kita ini. Dan tentu saja di tengah pandemi ini kita jangan menjadi kendala, jangan menjadi konflik, jangan menjadi hambatan untuk tetap kita mengembangkan film yang ini sedang melihat dan berkembang di Kota Palembang. Untuk itulah kami bersama Palembang mendukung kegiatan ini, dan tentunya kita ya kami sendiri kita pengen nantinya atau TV pariwisata Palembang. Ya, Palembang. Tenang di jajaran kami di sini tidak ada ya, itu di bidang pemasaran. Jadi kita pengen ke depannya nanti ada TV pariwisata Palembang yang nanti bisa kita saling bersinergi, berkolaborasi ya, film-film yang sudah kita buat kawan-kawan kita TV, YouTube dan sebagainya. Dan tentu saja dengan apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita laksanakan depan, tidak hanya tidak bukan untuk memajukan kebudayaan dan pariwisata Palembang. Kita ketahui bahwa banyak pariwisata di dunia ini yang maju gara-gara film, ya. Contoh
Hangzhou di Cina, 1 jam dari Shanghai. Hangzhou itu sekarang dikunjungi oleh jutaan wisatawan gara-gara film yang namanya West Lake Legend, West Lake Legend, legenda ulang putih, di mana film West Lake Legend ini, legenda ulang putih ini mengambil destinasi wisatanya itu di West Lake, danau baratnya Hangzhou. Ya, gara-gara film ini yang mengambil tema di danau baratnya Hangzhou, saat ini jutaan orang berkunjung ke Hangzhou gara-gara film. Kita punya yang namanya Pulau Maro dengan legendanya yang sangat terkenal, yang kita kenal dengan nama Katunan dan Fatimah. Nah, rencana inilah kita sudah rencanakan. Ini bisa menjadi konten film, ini bisa menjadi trigger untuk bagaimana ke depan kolaborasi antara unsur pariwisata, ya, unsur tradisi, legenda, semuanya terperadu di situ, supaya kalian bisa mempromosikan Kota Palembang ke dunia luar, bahkan internasional. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kota Palembang khususnya dengan pariwisata menyambut baik dan tentu saja memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang dengan susah payah menyelenggarakan kegiatan kita, dan mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlanjut, bahkan bisa menjadi agenda politik kita ke depan. Sekian, terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang film-film ini akan menarik wisatawan yang untuk berkunjung, Bang. Iya tadi ya. Salah satunya Bidar tadi ya. Bidar itu kalau agendanya itu ada setiap tahun, Bang. Biasanya pas lomba juga. Itu ramai biasanya. Dan kita ucapkan juga selamat ini dari Ada film juga. ini adalah kepala bidang ekonomi kreatif. Iya, jadi harus disupport jadi memang. Jadi film-film apa komunitas film ini sebagai ekonomi kreatif, ya, memasarkan sebuah pempek tadi melalui dari film. Ya. Seperangkat gamelan tidak lengkap tetapi bisa dimainkan. Nah, pada masa itulah kita sebenarnya masih mencari siapa yang bakal menjadi dalang. Karena sudah dapat bantuan dari UNESCO, UNESCO kan mencari 5 buah sanggar yang bisa dihidupkan kembali yang ada di Indonesia, salah satunya Sanggar Wayang Kulit Palembang ini. Dari tahun 2004 itulah kita para pihak keluarga berunding siapa sebenarnya yang bisa menggantikan ayah saya menjadi dalang. Pada masa dapatnya bantuan UNESCO ini, ayah saya sudah meninggal dunia. Karena waktu ayah saya menjadi dalang, saya belum ada keinginan untuk menjadi dalang. Jadi setiap pagelaran ayah saya tidak pernah nonton. Bayang kamu itu gamelan abuan itu tadi dia tuh aku nggak mau dulu nggak ngerti kalau ini sayang boleh beli sertifikasi yang tadi Palembang hanya ada lain kamu juga. Bayang di pameran itu tinggal tuh banyak yang paling balik ya lama-lama nanti terus berapa kembali saya tidak pernah bertanya kepada ayah bagaimana cara memainkan wayang. Nah, setelah beliau tidak ada, adanya bantuan UNESCO, saya merasa bertanggung jawab. Jadi kita belajar melalui kaset yang ditinggalkan oleh kakek dan ayah saya dulu berupa kaset kita. Jadi kita belajar mendengarkan melalui audio visual itu percakapannya seperti apa, kemudian iringan gamelannya seperti apa. Dari situ kita belajar.
mohon maaf